Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana, saya dari kelas PBSIC. Saya akan menjelaskan tentang perubahan bunyi dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Hal itu terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan, sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Contoh, kata bahasa Inggris top diucapkan top dengan T apikodental, tetapi setelah mendapatkan S aminoplatal pada stop, kata tersebut diucapkan stop dengan T juga laminoplatal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa T pada stop disesuaikan atau diasimilasikan artikulasinya dengan S yang mendahulunya sehingga sama-sama laminoplatal. Dan yang kedua yaitu disimilasi. Kebalikan dari asimilasi, disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Contoh, kata bahasa Indonesia belajar berasal dari penggabungan prefiks ber dan bentuk dasar ajar. Mestinya kalau tidak ada perubahan menjadi berajar, tetapi karena ada dua bunyi R, maka R yang pertama dipendekkan atau diasimilasikan menjadi L sehingga menjadi belajar. Yang ketiga yaitu modifikasi vokal. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi, tetapi karena kasus ini tergolong khas, maka perlu disendirikan. Contoh, kata balik diucapkan bali, vokal I diucapkan I rendah, tetapi ketika mendapatkan sufiks an sehingga menjadi baikan, bunyi I berubah menjadi I tinggi. Balikan, perubahan ini akibat bunyi yang mengikutinya. Yang keempat yaitu netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Untuk menjelaskan kasus ini bisa dicermati melalui ilustrasi berikut dengan cara pasangan minimal. Baral menjadi barang, paral menjadi parang. Bisa disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia ada fonem B dan P. Tetapi dalam kondisi tertentu, fungsi pembeda antara B dan P bisa batal setidak-tidaknya bermasalah karena dijumpai bunyi yang sama. Yang kelima, zeroisasi. Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Peristiwa ini biasa terjadi pada penuturan bahasa-bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia, asal saja tidak mengganggu proses dan tujuan komunikasi. Peristiwa ini terus berkembang karena secara diam-diam telah didukung dan disepakati oleh komunitas penuturnya. Yang keenam yaitu metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak, hanya beberapa kata saja, yaitu kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur, brantas menjadi bantras. Metatesis ini juga bisa dilihat secara diakronis. Contoh, lemari berasal dari bahasa Portugis yaitu almari, rabu berasal dari bahasa Arab yaitu arbah, rebab berasal dari bahasa Arab yaitu arbab. Yang ketujuh yaitu diftongisasi. Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal atau monoftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap atau diftong secara berurutan. Perubahan dari vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak kenyaringan sehingga tetap dalam satu silaba. Kata anggota. Anggota diucapkan anggauta
sentosa diucapkan sentosa. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal tunggal O ke vokal rangkap AU, tetapi tetap dalam pengucapan satu bunyi puncak. Hal ini terjadi karena adanya analogi penutur dalam rangka pemurnian bunyi pada kata tersebut. Yang kedelapan yaitu monoftonisasi. Kebalikan dari diftongisasi adalah monoftonisasi, yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap atau diftong menjadi vokal tunggal atau monoftong. Peristiwa penunggalan vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap pemudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. Contoh, kata ramai diucapkan rame, petai diucapkan pete. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal rangkap AI ke vokal tunggal E. Penulisannya pun disesuaikan menjadi rame dan pete. Dan yang terakhir adalah anaptiksis. Anaptiksis atau suara bakti adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Bunyi yang biasa ditambahkan adalah vokal lemah. Dalam bahasa Indonesia, penambahan bunyi vokal lemah ini biasa terdapat di dalam klaster. Misalnya, putra menjadi putera, putri menjadi puteri, bahtera menjadi bahtera, serigala menjadi serigala, seloka menjadi seloka. Akibat penambahan tersebut berdampak pada penambahan jumlah silaba. Konsonan pertama dari klaster yang disisipi bunyi menjadi silaba baru dengan puncak silaba pada Sekian penjelasan saya mengenai perubahan bunyi dalam bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan saya mengenai perubahan bunyi dalam bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.